Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke editing pada sesi 3. Untuk edit sesi itu sama langkahnya. Ya, untuk edit sesi sama langkahnya. Kalau tadi itu tanggal 18, tidak mangkal mungkin kalau yang ini berlangsungnya tanggal 11. Restart access. Kita berarti tanggal 18, berarti anggaplah tanggal 26 lah. Tanggal 26 apa 25 kita buat di sini. Berarti ini tanggal 25. Nah, tanggal 2021 jam 00. Nah, kita rubah, baru kita save. Nah, langsung dia berubah ini tanggal 25 untuk sesi ketiga. Untuk diskusi, langkah yang sama. Untuk kehadiran, langkah yang sama seperti di atas. Untuk link, juga kebutuhannya sama. Nah, kita masuk ke tugas. Masuk ke tugas. Tugas ini kita harus buat tugas ini. Kita buat dulu. Kita klik di sini. Edit setting. Edit setting. Nah, di sini misalkan kita klik di sini untuk description-nya apakah yang dimaksud dengan organisasi atau titik-titik. Terus untuk upload filenya sama dengan langkah yang tadi. Jadi kita klik di sini. Nah, kita pilih file baru upload this file. Nah, sama dengan langkah mengirimkan materi tadi. Akan tetapi perbedaannya di sini. Di sini harus disetting. Tanggal berapa tugas itu dimulai dan kapan mahasiswa bisa mengaksesnya. Dan kapan mahasiswa itu bisa mengumpulkan nilainya. Terus kapan terakhir pengumpulan nilai, batas akhir. Ini untuk peringatan ini, penilaian, ini tidak perlu, tapi kalau mau dibuat, boleh. Jadi ini kalau tidak dicentang, tidak bisa dirubah. Jadi kita centang, berarti kita mulai kasih tugas satu tanggal 25. Kita anggaplah di sini tanggal 25 juga, misalkan. 25. Di sini April ya. Berarti terakhir ngirimnya, mungkin kita buat di sini tanggal berapa? 25 misalkan tanggal 30. Nah, misalkan tanggal 30. Terus jamnya jam 00 ini kita batasin mungkin juga jam 00 juga. Jam 00 tidak bisa dikirim lagi. Terus terakhir ya bukan, ini untuk pengiriman. Batas pengiriman yang dimulai dikirim segini, ini bisa diakses oleh mahasiswa. Berarti kita buat di sini 1 hari saja, 25, berarti di sini 26. Nah, dia dikasih tugas, besoknya dia udah bisa mengumpulkan. Terus batas akhir pengumpulan kita buatlah di sini misalkan tanggal 1. Mungkin tanggal 1 bulan Mei. Nah, harus linear. Jam berapa? Jam 00. Nah, ini kan tidak saya centang, makanya tidak bisa berubah. Jangan lupa klik always. Oke, terus bagian yang ini tidak bisa dirubah. Ini file submission, file harus dikirim. Ini bukan online. Nah, terus untuk ini ukuran berapa lembar mahasiswa itu diperbolehkan mengirim tugasnya. 3 lembar, 4 lembar, silakan diklik. Misalkan kita buat di sini 4 lembar misalkan. Atau 3 lembar saja. Terus ini ukuran berapa besar ukuran file yang bisa dikirim. Kita batasin. Di sini batasnya 5 MB. Terus ini pilih dokumen apa yang bisa dikirim oleh mahasiswa. Apakah semua dokumen, apakah hanya PDF. Misalkan kita buat di sini semua dokumen bisa dikirim. Oke, berarti mau gambar, mau ini bisa dikirim oleh mahasiswa. Setelah langkah tersebut selesai, ya ini tadi mungkin kelupaan ya. Ini langkahnya sama. Add, kalau mengirim ini pilih. Misalkan pilih filenya di mana, open. Open, setelah pilih filenya, open, baru ini kita cancel dulu.
baru di sini upload this file. Nah, tuh, ini sama dengan langkah pengiriman materi. Setelah ini semua selesai, baru kita save. Belum, ntar. Jadi ini kalau kita perintah tugasnya hanya sedikit, ketik saja, tidak perlu ditambahkan file. Ini diilustrasikan tugasnya itu banyak. Jadi kita kirim juga dalam bentuk tulisan, atau tidak perlu, di sini hanya penjelasan singkat, terus detail tugasnya ada di file ini. Oke, udah beres semua, kita klik save. Nah, jadi tugasnya tuh udah ada di sini. Mahasiswa udah bisa kapan mahasiswa mengaksesnya. Terus kita untuk penilaian. Untuk penilaian tugas mahasiswa dilakukan sesegera mungkin setelah mahasiswa itu dikirim. Nah, ini tampilannya. Ini partisipannya ada berapa mahasiswa yang sudah mengirim, dan berapa yang butuh dinilai. Nah, kalau kita mau menilai, kita klik grade. Klik grade. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi para tutor bisa menilai tugas mahasiswa. Di sini lengkap, tidak perlu di-download lagi. Bisa. Tidak perlu di-download lagi. Jangan lupa isi kolom penilaian. Setelah kita kasih notif-notif lah. Jangan lupa isi kolom penilaian. Maksimum 100. Terus kasih feedback. Misalkan apa ini, pelajarin modul 1 sampai ini lagi. Oke. Setelah itu, kita nilai ini harus di-save. Nah, setelah di-save, dia oke. Nah, baru tersimpan. Kalau kita klik di sini, save and show next, berarti kita save dan kita melanjutkan ke penilaian berikutnya. Begitu. Karena ini memang belum ada tugas yang dikirimkan mahasiswa, masih kosong. Oke, kita kembali lagi ke kolom tugas tadi. Nah, apabila kita sudah melakukan langkah ini semua, kemudian sebenarnya udah berakhirlah tugas tutor itu. Nah, kita kembali lagi ke